Halo sahabat Nova, aku Jerome Pauline dan aku main di Nova. Oke. Kalau dulu. Apakah ada momen di mana Jerome Pauline menyesal membentuk Waseda Boys? Tidak ada. Ya, tapi kan di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan kan. Jadi ya menyesal sih enggak, cuma pasti sedih ya kalau pisah. Ya, tapi apakah kita harus kalau kita tahu akan berpisah tapi begini. Kalau kita tahu akan berpisah apakah kita menyesal untuk membentuknya? Enggak sih. Jadi meskipun tahu akan berpisah tetap dan Enggak menyesal. Ya sama aja kayak orang pacaran kan sebenarnya. Mirip itu. tahu akan putus tapi tetap menjalani. Iya, awalnya pacaran beda agama gitu kan. Waduh. Kebalik, tapi enggak apa. Sebutkan 3 fakta tentang Waseda Boys yang jarang orang ketahui. 3 fakta. Eh, yang jarang orang ketahui mungkin kayak ya kita bagi hasil jadi semua AdSense endorse gitu kita bagi hasil apa lagi ya di awal Los Bos itu gak ada yang edit jadi selalu semua videonya aku yang edit tapi makin kesini semenjak tahun 2022 kayaknya 2001 deh 2001 itu mereka juga bantu aku ngedit ngekat gitu tapi abis mereka edit aku edit lagi aku cek lagi gitu aku revisi gitu. Oh, satu lagi ini sih, ini aja deh. Kayak Australia itu sering banget ketemu, tapi misalnya meskipun gak full tim, kita sering ketemu. Aku sering banget main ke rumah Yusuke, Yusuke sering ke rumah aku, Tomo sering ke rumah aku, tapi ya kita nggak kontenin aja sih gitu. Jadi emang kita kayak kompak, solid itu gak cuma di vlog, gak cuma di kamera, tapi ya di belakang kamera banyak banget momen-momen yang kita kayak ya makan bareng lah, apa tapi kita nggak konten sih. Jujur-jujuran aja, apa sifat Yusuke Sakalaki, Tomo Yusuke dan Yusuke yang tidak suka? Oke, sifat pertama dari yang paling gampang itu Otsuka. Karena Otsuka tuh beda banget sama aku. Kayak dia tuh cool banget, cool abis. Yang aku gak suka adalah kayak dia tuh jadi susah nyuruh-nyuruh, bukan nyuruh ya kayak jadi susah kalau misalnya kita mau kayak ayo kita bikin yang seru atau yang lucu-lucu dia kayak paling susah diajak gitu. Paling susah gitu. Terus misalnya kita kayak rame-rame, dia itu yang kayak ngerem gitu loh. Ya sebenarnya bagus sih, sebenarnya bagus in a way kayak ada penyeimbang. Cuma kan jadi kayak ih pingin have fun loh gitu pingin seru tapi kayak dia jadi yang bikin gak seru gitu kayak gitu. Kalau Tomohiro Yamashita yang aku gak suka dari Tomo, kalau dari Tomo aku gak terlalu sukanya itu mungkin dia ngitungin semuanya jadi kayak gak cincai gitu kadang-kadang karena cincai lah gitu doang gitu kan tapi dia hitungin gitu jadi kayak emang dia tapi bagus sih kayak jadi detail gitu kan bisa kayak pengeluaran waktu trip atau apa dia semua detailin gitu cuma ada beberapa yang menurut aku kayak ya nggak perlu sedetail itu lah gitu kan cincai aja lah gitu kayak cuma segitu doang tapi dia kayak tetap detailin sama dia terlalu detail mungkin ya tapi bagus sih tapi kadang-kadang jadi kayak nyebelin kayak Iya ya. ya 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 Gak cibai aja kan. iya. Kalau Yuzuki Sakazaki, oh aku tahu bukan sih pasti tapi dia lemot jadi kayak kalau aku ajarin sesuatu yang baru atau apa dia kayak susah ngertinya kayak proses-proses untuk sampai dia ngerti itu lama gitu even kayak ngedit pun kayak proses sampai dia benar-benar dapet feelnya itu lama lebih lama dari yang lain gitu yoi Nice. tapi rajin anaknya dan baik Isuke cuma lama aja untuk farewell persiapan Waseda Boys akan tur kemana saja jadi awalnya mau bikin di 3 kota berbeda tapi secara waktu nggak sempet akhirnya kita cuma bikin di Jakarta doang di Gandaria City Mall tanggal 8 sampai 10 Maret 3 hari gitu. Nah, persiapannya apa aja? Persiapannya kita bakal ada performance gitu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, selama ini aku bisa ngedance kan. Ngedance kan ya kayak bercanda-bercanda gitu kan di TikTok gitu. Mereka juga nggak pernah dance yang beneran. Nah, saat ini kita bakal dance yang beneran proper gitu. Bakal nyanyi juga. Kita juga ada sempat bikin kayak short movie gitu. Aku juga gak tahu hasilnya gimana karena itu tadi katanya surprise buat kita semua jadi ya bakal seru sih nanti. Datang ya. Itu daftar atau kayak gimana? Jadi tanggal 8 sampai jadi itu ada exhibition gitu. Jadi orang semua orang bisa datang.
tanpa dipungut biaya. Tapi untuk tanggal 10 Maretnya acara meet and greet sendiri itu ada tiketnya, tapi udah sold out sih sebenarnya. Tapi kalian kita bisa datang, bisa lihat dari ya dari luar itu, karena kan di atrium mall gitu kan, Iya. jadi bisa dilihat. Ya, datang ya. Hal paling menyenangkan yang pernah dilalui bareng Seda Boys, yang paling menyenangkan ya pastinya keliling dunia sih bareng sama mereka. Menyenangkan banget. Keliling Jepang juga, kayak kalau kita sebagai turis kan ke Jepang ya paling kan ke situ-situ doang gitu kan, karena butuh mobil kan kalau di Jepang itu. Nah sedangkan kalau sama mereka, mereka punya SIM Jepang, jadinya bisa kemana-mana ke tempat-tempat yang lebih nggak diketahui orang-orang, tapi seru juga gitu di Jepang. Paling berkesan, paling seru US sih mungkin, karena kita ini sih, karena kita tahun baru di sana, terus ke tempat-tempat baru ya mungkin. Tapi kalau misalnya Tomo kan dia pernah tinggal di Amerika, jadi mungkin dia nggak first time, tapi nggak, karena aku first time banget, jadi kayak wow gitu. Kayak India ya. Apa? Bukannya dia. India, India seru, seru unik. Maksudnya kalau aku bisa kasih saran buat orang yang mau travel, yang mau ke negara yang berbeda dan pengalaman yang beda banget, India. Oh, Cuma, cuma kalau aku pribadi sih ya eh sekali aja sih mungkin. Maksudnya, kan udah pengalaman, iya. kalau udah pengalaman ya udah gitu. Mungkin datang lagi kalau misalnya ada keperluan aja. Oh. Tapi bukan untuk travel. Tapi katanya orang-orang di beberapa part of India itu bagus-bagus banget. Beda banget sama yang aku datangin itu. Katanya yang aku datangin emang ya yang kayak ekstrim-ekstrim kayak gitu sih katanya. Seru sih, pengalaman yang mantap. Tapi sekali aja ya. Apa? Tapi sekali aja. Iya. Oke, udah. Aku pernah komen, aku pernah komen kayak gini. Biasanya kalau Bang Jer ke luar negeri yang lain, aku jadi pingin ikut. Oh, oke. Tapi kalau yang di India, aku nggak mau ikut kayak gitu masa komen-komennya. Ada yang komen gini kayak apa? Dia bilang gini, kalau habis dari luar negeri yang lain, biasanya aku kayak bersyukur bisa ke luar negeri. Tapi kalau habis dari India, aku bersyukur bisa tinggal di Indonesia kayak gitu masa. Bukan aku yang ngomong. Komen ya, komen ya. Kita cari komen. Yusuke, Tomo, dan Otsuka nantinya akan menunjukkan karir sebagai apa dan di mana. Oke, kalau Yusuke ini dia masih mau eksplor katanya, tapi dia sekarang sambil cari kerja juga. Kalau Tomo itu dia mau jadi pilot, jadi dia bakal masuk sekolah pilot. Kalau Otsuka ini kerja di perusahaan Jepang, dia suka di TV gitu, tapi di belakang layar. Dia emang tipe orang belakang layar. Nah itu kayak aku bilang kan, dia cool banget kan. Jadi kayak kalau depan layar itu jadi susah gitu. Orang yang belakang layar disuruh depan layar itu susah kan kadang-kadang. Apalagi dia introvert parah. Ceritakan awal kedekatan pertama sama Seda Boys. Awal kedekatannya itu langsung aja sih. Jadi dulu aku kan kampus gitu kan. Terus di kampus itu kayak nggak ada orientasi gitu. Kalau di Indonesia kan dapet temen tuh pas di orientasi itu kan. Kayak mos itu kayak 3 hari bareng-bareng gitu. Kalau di kampus aku nggak ada kayak gituan. Ada sih orientasi tapi ya sama guru. Jadi nggak ada kesempatan buat ngobrol sama orang-orang. Habis itu kelas pertama aku kelas bahasa Inggris. Kelas bahasa Inggris aku agak telat datang. Aku agak telat datang ke kelas itu karena salah kelas. Kayak aku cari-cari kelasnya susah gitu kan. Terus pas aku masuk ke kelas, karena udah telat udah full kan. Tinggal satu kursi. Satu kursi itu sebelahnya Tomo. Nah, sebelah Tomo akhirnya ngobrol tuh di situ. Ngobrol. Ternyata Tomo ini pernah tinggal di Amerika. Terus dia juga kebetulan pengen cari teman orang luar negeri juga gitu-gitu. Jadi kayak pas banget sih itu, kayak destiny, widih. Kayak Tapi berarti Tomo doang ya waktu itu pertama kali? waktu awal Tomo kan, ketemu terus kayak pas aku ngobrol sama dia nggak tahu tentang, dia nggak pernah tahu tentang Indonesia. Dia cuma tahu tentang Bali, gitu doang. Kayak dia pas pertama kali ketemu aku, bahkan dia sampai nge-foto aku terus nge-story orang Indonesia gitu. Di story-nya itu orang Indonesia, tapi pakai bahasa Jepang. Indonesia gitu tuh kan, dikasih bendera sama dia. Dia se kayak apa ya, se nggak tahu itu tentang Indonesia. Jadi kayak dia kayak, wih ada orang Indonesia nih gitu. Akhirnya dari situ terus aku kayak ngobrol, aku apa bikin YouTube gitu-gitu. Terus aku ajak, dia juga mau untungnya. Nah terus bisa dekat sama Yusuke sama yang Otsuka itu gara-gara kita ngambil kelas bahasa Mandarin yang sama. Jadi secara nggak disengaja aku sama Tomo ngambil kelas bahasa Mandarin yang sama. Nah terus Yusuke Otsuka itu tinggal di dorm yang sama.
Terus waktu entrance ceremony kayak apa orientasi di awal, Tomoe temenan sama Yusuke. Jadi nyambung gitu loh. Awalnya nggak saling kenal gitu. Terus akhirnya gara-gara eh, gara-gara kelas Mandarin itu dan biasanya habis kelas Mandarin itu kan break makan siang. Kita suka makan siang bareng. Awalnya makan siang biasa, lama-lama aku bilang kayak bikin video yuk gitu. Akhirnya bikin video, terus dari situ sih. Sesekali bikin video, tapi pas pandemi itulah yang paling bikin sering bikin video bareng. Mengapa Wes ada Bos harus berpisah? Karena ada impian masing-masing yang ingin dikejar. Jadi sejak awal udah tahu sih pasti bakal terpisah. Cuma kita lama-lamain aja supaya nggak terlalu cepat berpisahnya gitu. Jadi waktu itu kan keliling dunia kemarin, keliling dunia buat kenang-kenangan bersama. Sebenarnya masih belum tayang sama si videonya, masih ada yang Eropa sama Amerika gitu. Jadi nonton ya. Oke, jadi itu dia obrolan aku sama Nova, seru banget. Kalian bisa nonton lengkapnya di YouTube-nya Nova.